Ya teman-teman konco-konco channel sing ndelok channele Santo ya. Iki ayo belajar bareng. Iki mangan telo, siapno ono kopine dhisik, arek ngopi, telo, ono banyu putih, rokokan. Baru bahas sinau bareng. Iki gak ngajari tapi sinau bareng. Oke, yang pertama tentang pengapian. Pengapian ini regular combustion atau pembakaran normal. Tapi sak durunge aku bahas pengapian, ya mungkin konco-konco perlu ngerti, teman-teman harus ngerti dulu. Pertama adalah 4 tak itu apa sih? Jadi motor 4 tak itu motor yang ketika 2 kali putaran poros sengkol, 4 kali gerakan turun naik piston, itu terjadi 1 kali pembakaran atau 1 siklus, itu jenisnya 4 tak. Nah coba gitu loh, ini pengapian. Nah, kita lihat videonya ya. Di video ini jelas loh pengapian. Contohnya ini di ruang bakar terjadi pembakaran, kayak kita bahasnya mulai langkah hisap ya. Ini langkah usaha, terus kemudian habis langkah usaha, kemudian langkah buang balik. Kenapa videonya tak bikin slow supaya enak, jadi belajarnya itu iso jelas. Ini langkah buang ini ya. Ini langkah buang. Oke, ini langkah pertama dimulai langkah hisap. Langkah hisap itu clap in, clap masuk terbuka. Ini bahan bakar semua udara campur gas sudah menjadi gas, masuk ke ruang bakar, piston bergerak dari TMA ke TMB. Tokon dukur mudun, iki mlebu bahan campuran gasnya, bahan bakar ambek udara dadi gas wis nang kene iki ruang bakar. Terus kemudian langkah kompresi, iki piston teko ngisor munggah dari TMB ke TMA. Sebelum mencapai TMA dia memercikan bunga api, tapi posisi klepnya tertutup kabeh ya, akan terjadi ledakan. Terus kemudian terdorong lagi ke bawah, namanya langkah usaha. Langkah usaha itu kedua klep tertutup tadi, piston TMA. Kemudian naik kembali langkah buang. Oke, diperhatikan videonya. Ini langkahnya jelas ya. Jadi siklusnya. Langkah buang, langkah hisap, klep ini terbuka, mabu bahan bakar ke samudara, naik lagi TMB ke TMA. Ya itu istilahnya, jadi prosesnya gini, bahan bakar masuk itu ketika langkah hisap, klep in terbuka, klep X-nya tertutup, pistonnya dari TMA ke TMB turun ke bawah. Campuran bahan bakar dengan udara kan sudah tercampur, masuk menjadi gas toh, di ruang bakar masuk gas. Kemudian itu tadi langkah hisap, kemudian langkah yang kedua kompresi. Jadi piston dari TMB ke TMA, kemudian sebelum mencapai batas maksimal naiknya piston tadi, busi memercikan bunga api, terus terjadi pembakaran karena klepnya keduanya tertutup, kemudian dimampatkan dari bawah, kemudian ada api kan meledos. Nah ledakan itu kemudian mendorong piston lagi ke bawah dari TMB ke dari TMA ke TMB. Ini namanya langkah usaha. Langkah usaha itu klep in klep X tertutup, tapi pistonnya dari TMB dari TMA kemudian ke TMB. Kemudian langkah buang. Nah setelah kobong terus usaha kan akhirnya kudu dibuang. Nah buangnya apa? Hasil sisa pembakaran tadi dibuang dengan piston teko TMB munggah nang TMA. Kedua klep ini tertutup, klep buangnya terbuka, itu sing nanggone knalpot, jadi dibuang lewat saluran knalpot. Jadi intinya di analog ya, kalau sistem pembakaran itu di zaman cilikannya ada kan tahu mercon bumbung ya. Mercon bumbung itu kan dimasuki gas, kemudian karbit, ketika terjadi tekanan di dalam dikasih api, jadi timbul dar. Nah seperti itu prosesnya, itu pembakaran yang normal. Oke, kemudian knocking, ini ya kedua ya. Ini belajar knocking. Pembakaran normal itu normal enak motornya. Ini knocking. Pengertian knocking itu sebenarnya kan pembakaran yang normal sebelum piston mencapai titik mati atas. Nah, ini dia di sini seharusnya kan posisi ini memercikan bunga api ya. Setelah memercikan bunga api, nah ini terjadi karena posisinya panas. Ruang bakarnya panas, ono kerak karbon, ini juga banyak terjadi induksi panas berlebihan di sini. Jadi ada pembakaran susulan. Nah, ini biru-biru ini loh. Mari meledos, ini ono muncul maneh geni. Jadi pembakaran susulan. Nah, ini yang menyebabkan bunyi ketukan. Jadi ketukan yang mesin. Artinya knocking itu suara yang semestinya tidak boleh
ada atau semestinya tidak ada, dan suara itu muncul. Suara ketukan mesti diketukan anti ya, biasanya terjadi di motor yang sisinya besar, kayak Mega Pro 160, pistonnya posisinya ujung piston naik gini. Nah ini terjadinya knocking. Coba lihat piston TMA ke TM, dari TMB ke TMA terus munggah lagi kok memercikan bunga api. Lagi posisinya begitu. Nah ini kan istilahnya apa ya, ini kan tadi sudah memercikan bunga api, terus kemudian ini muncul lagi bunga api kecil karena panas berlebihan. Nah karena knocking ini isok menyebabkan pembakaran lebih awal. Knocking itu karena induksi di sini, tapi nanti ada yang bahasa itu pre-ignition. Nah iki lek bahasa Inggris ya gak iso bahasa Inggris, nerjemahno gak iso, aku gak iso, lek awakmu iso ya gur mesti. Sing penting intine terjadi pembakaran ini tak garis bawah ya, paralel iki. Jadi pengapian susulan. Jadi ini tersambung. Setelah pengapian dia muncul lagi, kemudian lagi ping, lek nang WA, BlackBerry atau apa kan ono ping ya. Nah ini sekarang kita lihat ya, coba. Oke, proses sing jenenge knocking apa sih? Suara yang muncul yang seharusnya tidak ada, itu akibat pengapian susulan. Jadi panas berlebihan, terjadi induksi di sini, kemudian busi memercikan bunga api, terus kemudian muncul lagi. Ya, itu mungkin knocking. Nah, akibat knocking, ingkuk terjadi sing jenenge pre-ignition atau pembakaran susulan. Oke, kita lihat pre-ignition ya. Jadi cara anu sak gurunge kobong, is kobong dhisik jenenge pre-ignition. Jadi apa jenenge? Urung waktune ngobong tapi wis terbakar. Jadi pembakaran lebih awal. Iku jenenge pre-ignition. Oke, coba delok videone. Didelok pre-ignition ya apa? Ya, sik. Oke. Nah, iki mungkin teman-teman, nah ini ya. Ini kerak karbon. Jadi ini kerak ini di klep X kan mari pembakaran. Pembakaran kan otomatis kan ono sisa pembakarannya jadi kerak karbon. Nah, ini numpel nang ngene klep X. Nah, ketika ini terjadi proses pembakaran, ini kotorannya ini turun ini, lihat ya. Ini saya tak ulang biar jelas. Saya ulang. Nah, ini saya oke ya. Oke, coba ini jatuh ini. Terus masuk ke bawah. Nah, akhirnya dia yang di atas piston, dia nempel di atas piston. Nah ini terjadi ketika bahan bakar sudah masuk, ini mau terbakar, ini kotorannya masuk sudah terbakar duluan. Oke ya, tak ulang lagi supaya ben jelas. Nah ini jenenge pre-ignition. Gurung waktune kobong wis kobong dhisik. Kenapa? Kerak karbon ini kan kena kerak karbon iki ceblok. Nah, ceblok posisi kan panas nih. Di sini ada gas campuran bahan bakar dengan udara yang sudah berbentuk gas, ono tekanan, kemudian ada panas, ono kerake kayak dadi areng loh. Dadi geni loh. Jadi posisinya dia seharusnya posisi di sini sebelum mencapai TMA ini terjadi busi memercikan bunga api, ini sudah terbakar duluan. Cek ya videonya ya. Ini terbakar baru busi memercikan bunga api ini. Nah, ini loh yang dimaksud istilahnya pre-ignition. Nah, pre-ignition itu datang dari mana? Ya dari kerak karbon yang ada di klep. Kemudian dia kerake bahasa ya apa ngarani kerak. Kerak jatuh ke ruang bakar. Nah, ini kedua ono pre-ignition mana yang terjadi itu karena kerak di ujungnya seker, di ujungnya piston. Nah ini lihat, ini pre-ignition ada juga yang enggak dari kerak, ini dari panas yang berlebihan di sini, busi. Ya ini kan panas, terus kemudian akhirnya pembakarannya akibat panas berlebihan tadi terjadi pembakaran.
gurung belum waktunya terbakar, dia sudah terbakar duluan. Oke, cek siklusnya ya, kalem-kalem aja supaya paham. Belajar bersama. Ini kan panas ini, panas yang dihasilkan karena ruang bakarnya panas. Ini terjadi panas berlebihan, panas dikeluarkan tapi tetap posisi panas. Nah akhirnya apa? Nah ini ya, dari bawah terjadi langkah kompresi. Nah ini langkah kompresinya. Nah ini cek ya, ini masih di sini. Ini sudah terjadi pembakaran. Padahal pembakarannya bukan dari ujungnya busi. Harusnya kan pembakaran normal kan ujung busi ini memercikan bunga api. Tapi ini dari induksi panas yang berlebihan di sini tadi, ini menyebabkan pembakaran lebih awal. Loh. Sak gurunge kobong wis kobong dhisik. Lagi baru busi memercikan bunga api. Tes. Ya. Oke ya. Jadi iki gurung memercikan bunga api wis usaha kemudian naik lagi. Oke, kemudian yang pre-ignition lagi, satunya lagi itu dari piston. Piston kan biasanya nang ndukure piston atau di atas piston kan banyak kerak. Ini bahasa Inggrisnya abaikan ya, aku gak ero bahasa Inggris. Mulai waktu pelajaran bahasa Inggris gak mlebu sih. Nah, iki kerak karbon di piston. Nah, cek. Nah, ini ya, ini cek. Di sini tadi kan ada kerak karbon ya. Terus ini businya. Jadi ketika busi memercikan bunga, sebelum memercikan di sini sudah terbakar duluan. Kita cek coba. Nah, ini loh. Jadi coba cek pelan-pelan. Ini kan tak slow nih. Dia naik turun piston naik turun terjadi pembakaran terus. Ini karena biasanya cc-nya besar nih. Kalau kecil nggak terasa. Tapi kalau Mega Pro punya terus nah, pembakarannya ada dua. Jadi sebelum dia mencapai titik mati atas itu terbakar duluan. Nah, gitu. Itu yang namanya pembakaran lebih awal. Ya, di video terlihat toh jelas ini. Jadi posisinya kerak karbon. Nah, ini slownya nih, slownya. Klik. Nah, ini perhatikan. Ini ada kerak ya. Jadi kerak ini terbakar duluan. Harusnya ini sebelum mencapai TMA, busi memercikan bunga api. Nah ini sebelum jauh ini, masih di bawah sini, masih jauh. Nah ini memercikan. Nah gitu. Habis itu dia terbakar. Lah, ya ini jadi pembakarannya harusnya di sini fokus, tapi ini enggak, udah terbakar duluan. Oke, mungkin itu penjelasannya. Jadi teman-teman, kita belajar bersama. Poinnya gini, tadi dari penjelasan tadi gini, kita pahami dulu 4 tak itu apa, siklusnya langkah hisap, klep in terbuka, klep X tertutup, piston bergerak dari TMA ke TMB ya. Kemudian langkah yang kedua, piston dari TMB ke TMA, kedua klep sama-sama tertutup, terjadi pembakaran, piston sebelum mencapai batas maksimal, busi memercikan bunga api, akhirnya terjadi ledakan. Kemudian yang ketiga langkah usaha, karena terjadi ledakan, meledos ya, akhirnya pistonnya dari TMA turun ke bawah ke TMB, tapi posisi klep ini, klep in, klep X sama-sama tertutup, itu namanya langkah usaha. Kemudian langkah buangnya, piston dari TMA ke TMB, kemudian klep ini tertutup, klep X terbuang. Nah pembakaran mau kan kerak karbon, sisa-sisa pembakaran itu dibuang lewat klep X, kemudian disalurkan ke knalpot. Itu pertama. Kedua, knocking. Knocking itu bahasanya adalah ketukan. Knocking itu ketukan. Jadi karena ada istilahnya pengapian susulan. Karena terlalu panas, kondisinya terlalu panas, busi memercikan bunga api, kemudian pengapian susulan terjadi. Itu karena tekanan terlalu tinggi, pressure-nya terlalu tinggi. Akhirnya bunyi cek atau bahasanya namanya HP itu ping. Jadi karena suara metal, suara besi, ting 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 ting, nah, itu suara yang seharusnya nggak ono. Nah, itu sebenarnya knocking. Terus kemudian yang ketiga, pre-ignition. Pre itu bukan gratis ya. Pre itu artinya pembakaran sebelum waktunya. Itu pembakaran awal. Gurung waktunya kobong, wis kobong. Penyebabnya apa? Kerak mungkin di klep X itu ada kerak karbon yang jatuh. Gurung waktunya busi memercikan bunga api, kerak X mus kobong bisian. Terus kemudian yang ketiga,
induksi di busi. Jadi busi karena posisi panas berlebihan, dia terjadi panas. Nah, belum waktunya dia memercikan bunga api teko ujungnya busi, tapi sampingnya di elektroda itu sudah mengeluarkan api. Nah, itu terjadi pembakaran lebih awal. Ketiga, terakhir itu dari piston ada kerak karbonnya. Jadi ketika dia naik dari TMB ke TMA, harusnya busi memercikan bunga api sesaat sebelum. Ini kerak karbon yang di atasnya piston ini terbakar duluan, akhirnya terjadi dua pembakaran. Nah, ini yang menyebabkan apa? Jadi knocking itu panas berlebihan karena ruang bakarnya mungkin biasanya kotor. Kemudian pre-ignition atau pengapian awal juga karena kondisi kotor. Nah, itu bisa jadi karena apa? Bahan bakarnya mungkin pembakarannya tidak normal. Nah, kalau terjadi pre-ignition atau pembakaran lebih awal, pasti motornya boros, tenaganya nggak ono. Jadi bahasanya boros, tenaganya nggak ono. Terus kemudian istilahnya ono, motornya ini pembakarannya nggak normal, larinya pasti pengaruh. Oke ya, mungkin itu penjelasan. Setelah kita belajar bersama ya ono, jadi santai, dinikmati, dipelajari, iso sama-sama belajar. Semoga aku yo sing nyampekno iki tambah ngerti, sing ndelok tambah ngerti, Mas Adi sing ngrungokno iki mo yo padha-padha ngerti. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, selamat belajar. Selamat belajar.